Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan PKM online. Pada kali ini kita akan membahas tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama tentang hadis tersebut oleh Irfan Syahrudi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq, akhbarana Habbanu, hadatsana Dawud bin Abi Farati, hadatsana Abdullah bin Buraidah, an Yahya ibn Ya'mar an Aisyah zawjati Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu akhbaratahu annahu salathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'uni فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين وليس من عبد يقع طاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد رواه Bukhari. Menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal ta'un, wabah atau penyakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahunya, dahulu ta'un adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa ta'un atau wabah, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5734. Terima kasih. Syarah hadis dari definisi ta'un, menurut beberapa ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majas atau metafora, karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad, ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, dan ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasannya ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab yang tercepat di dunia sebagai azab akhirat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yayu Rukmini Rohma. Pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat ta'un diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya.
melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Ketiga, menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun, jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar taun dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Kemudian tentang pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini akan disampaikan oleh Kafi Hafinuddin. Yayu, maaf, Zoom-nya error ya, nggak ada suaranya di Alia. Di Silpa, Yayu ada suaranya nggak? Nggak ada. Coba speakernya dimatiin dulu, baru habis itu nyalain. Speaker yang di atas. Suaranya. Tetap masih nggak ada suaranya, yuk. Baik, mungkin di Yayunya lagi ada kendala. Jadi yang terakhir, ada pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Dari pengertian taun yang diutarakan para pakar, dapat diambil kesimpulan bahwasannya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu, seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya, dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin apakah ada teman-teman yang ingin bertanya?
Baik, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Kali ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.